Dan selanjutnya pemirsa kita akan mengupdate informasi dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Deden Ahdani di sana. Selamat pagi Deden, seperti apa situasi di Tasik? Apakah masyarakat masih panik mengingat adanya gempa tadi malam? Ya, baik Fatima dan pemirsa TV One dapat saya kabarkan untuk situasi dan kondisi di Tasikmalaya jika malam tadi hingga dini hari sekitar pukul 2 dini hari tadi warga masih bersiaga di halaman rumah untuk mengantisipasi gempa, adanya gempa susulan, setelah adanya gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat. Tapi pada pagi ini situasi di Tasikmalaya sudah mulai kondusif. Bahkan pada pantauan kami sejak pukul 3 pagi tadi, warga sudah mulai berangsur memasuki rumahnya karena memang situasi sudah mulai kondusif, dan hal itu diungkapkan juga oleh himbauan dari petugas BPBD Tasikmalaya yang melakukan patroli dan himbauan kepada warga agar tetap tenang dan waspada. Untuk kerusakan sendiri di Tasikmalaya ada beberapa laporan yang masuk ke BPBD, baik itu BPBD Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, terutama di wilayah BPBD Kota Tasikmalaya. Data yang dihimpun kami sejak pukul 2 dini hari tadi sudah ada data sementara, sudah ada yang masuk, ada 4 rumah yang mengalami kerusakan. 3 rumah berada di Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya, dan 1 rumah berada di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Kemudian untuk di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ini kami belum menerima informasi secara rinci, tetapi kami mendapatkan informasi dari beberapa warga yang memang berdomisili di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan ada beberapa visual video yang menggambarkan dan itu viral di media sosial. Ada salah satu bangunan yang terdampak, yakni ada gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya, di mana di belakang saya ini tempat saya mengabarkan mengalami kerusakan yang cukup parah akibat dari gempa yang terjadi di Kabupaten Garut pada malam tadi ini. Gedung Pramuka Kabupaten Tasikmalaya yang tempat saya mengabarkan ini mengalami kerusakan, terutama di bagian plafon. Ini akibat getaran yang cukup kuat. Plafon ini ambruk semuanya, hampir seluruh ruangan yang berukuran besar ini ambruk ke lantai, sehingga menyebabkan kaca-kaca jendela maupun kaca pintu mengalami pecah dan kerusakan yang cukup parah. Dan selain itu di wilayah Kabupaten Tasikmalaya juga ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan. Yang kami terima informasinya ada di wilayah Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, kemudian di wilayah Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, dan di wilayah Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu diketahui dari warga yang memang melaporkan kejadian itu ke grup-grup WhatsApp. Memang itu sudah divalidasi oleh mereka dan kondisinya, tetapi tidak sampai memakan korban jiwa maupun luka. Dan informasinya dari Kepala BPBD Kota Tasikmalaya juga tadi konfirmasi saya sejak pukul 2 dini hari, akibat dari gempa yang terjadi di Garut ini, wilayah Tasikmalaya hanya mengalami dampak atau kerusakan di bagian bangunan saja, tidak sampai memakan korban jiwa. Demikian, Fatimah. Ya, dan di belakang Anda tampak kerusakan dari gedung Pramuka cukup parah. Apakah pada saat kejadian tidak ada orang di dalam gedung tersebut atau tidak ada aktivitas apapun, Denden? Ya, baik. Untuk gedung Pramuka yang mengalami kerusakan parah ini, informasi yang baru saja kami dapatkan dari penjaga gedung ini bahwa saat kejadian memang ada kegiatan di gedung ini, ada rapat anggota Warkab Pramuka Kabupaten Tasikmalaya, tetapi itu ruangannya tidak di gedung ini, ruangannya bersebelahan dengan gedung yang mengalami kerusakan ini, sehingga saat kejadian tidak sampai memakan korban, tetapi para anggota pramukaan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya ini panik dan sedang rapat di lantai 2, sehingga mereka berhamburan menyelamatkan diri untuk keluar, dan mereka dikejutkan dengan
kondisi kerusakan gedung Pramuka ini bisa saya perlihatkan juga untuk kerusakannya sendiri cukup parah. Ini di bagian bawah kaca-kaca pintu juga. Ini kondisinya seperti ini karena memang plafon ya, semua plafon yang ada di gedung ini ambruk, menutupi lantai. Kemudian selain menutupi lantai ini plafon mengenai kaca, sehingga seluruh kaca di ruangan ini, baik itu kaca jendela maupun pintu, mengalami kerusakan yang cukup parah. Ya, demikian Andi, Kumala dan Fatimah. Baik, terima kasih Denden Ahdani mengabarkan langsung dari Tasikmalaya, dan sebelumnya juga ada Lutfi Rafsanjani dari Sumedang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, tetap jaga kondisi Anda.